Shalom, selamat pagi anak-anak yang dilimpah kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam tema BMW yang ke-6 ya, topiknya ya. Seeing the longing behind the sexual brokenness. Nah, kita akan melihat satu bagian untuk kita pelajari bersama bagaimana melihat kerinduan di balik kerusakan seksual yang terjadi, yang kita bahas beberapa minggu ini. Dan ini kita akan melihat kelanjutan dari pembahasan yang kita sudah bahas sebelumnya. Namun sebelumnya anak-anak yang dilimpah kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang beranugerah kepada kami, memberikan kami keselamatan dan hidup yang kekal. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ada waktu di mana kami boleh hidup, boleh berkarya di hari ini. Dan kami tahu semua yang kami rasakan sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan, anugerah dan kasih karunia Tuhan yang terus berlimpah-limpah dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, mengawali di sepanjang hari ini biarlah firman-Mu memimpin kami, mengarahkan kami untuk kami sebagai remaja saat ini benar-benar tahu, patuh dan taat terhadap apa kata firman, terhadap tubuh kami yang adalah bait Allah ini. Sehingga kami tidak salah menyalahgunakan setiap anggota tubuh kami, sehingga pikiran kami, perasaan kami, tindakan kami selaras dan sesuai dengan kebenaran-Mu. Hamba-Mu Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Setiap kata kalimat yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini, semuanya daripada Engkau, biarlah Tuhan semakin besar dan semakin dipermuliakan, dan hamba semakin kecil. Dan kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal yang keempat. Mari kita buka bersama-sama bagian ini ya. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 hingga yang ke-19. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 hingga yang ke-19 dengan judul perikop manusia baru. Ayat 17 berkata, "Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, merenungkan, merefleksikan, bahkan melakukan itu dalam kehidupan kita di setiap hari." Anak-anak yang dilimpah kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara mengenai seksualitas di usia remaja ya. Ya kadang-kadang itu buat kita canggung, tidak enak, atau ada yang merasa ini tabu. Bahkan beberapa kali kita bahas mengenai pornografi, kecanduan, seksualitas, ada mungkin yang merasa geli sendiri, merasa apakah kita sudah harus membahas bagian ini. Tapi anak-anak, sekarang inilah waktu di mana kalian diajarkan mengenai porno, kecanduan, seksualitas, sehingga kalian tahu bagian mana dalam tubuh kita yang kita harus jaga dengan benar, kita harus jaga dengan baik, dan tidak menyalahgunakan ciptaan Tuhan yang mulia ini, yaitu diri kita sendiri dan orang di sekitar kita. Nah, oleh karena itu, hari ini kita mau melihat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 19, bagaimana Rasul Paulus sendiri memberikan diagnosa yang begitu tajam ya tentang kondisi manusia yang jauh dari Tuhan itu seperti apa. Dan mari kita bedah bersama ya dalam bagian ini. Kita mau melihat di dalam tema Seeing the Longing Behind Sexual Brokenness, bagaimana melihat kerinduan di balik kerusakan seksual ini. Ternyata bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa seks itu bukan suatu hal yang tabu atau sesuatu hal yang baru. Kenapa walaupun saya masih SMP, masih kelas 6, tapi saya harus belajar ini? Karena kita harus tahu seksual itu kan bukan sesuatu dosa ya.
Tapi dunia sekarang melihat bahwa seks itu sesuatu hal yang dipermainkan, yang dipergunakan, yang dicoba-coba seperti games, yang terserah mau kapanpun dan dimanapun. Nah itu yang dunia tawarkan, yang dunia berikan, yang kita lihat setiap hari mungkin di sosial media, gitu ya anak-anak ya. Sehingga kita mau melihat bahwa seksualitas dari topik-topik minggu yang lalu yang Miss Siva jelaskan, ternyata itu bukan sesuatu yang salah, keliru, dosa. Kalau kita tahu arti dan kebenaran dari firman Tuhan sendiri. Nah kita mau lihat bagian yang pertama adalah ternyata seksualitas itu adalah ciptaan Allah yang kudus. Nah kita tahu bersama-sama itu pemberian Allah, anugerah Allah, seks itu. Tetapi minggu sebelumnya Miss Siva sudah jelaskan bahwa seks itu adalah bagian atau anugerah yang Allah berikan di dalam kehidupan pernikahan. Tetapi dunia berikan kepada kita beda. Pacaran tanpa seks itu tidak cinta katanya. Nah, dari mana istilah, dari mana ajaran, bagian-bagian yang seperti itu yang mengatakan demikian. Padahal itu keliru. Tapi banyak sekali orang di dunia ini yang merasa bahwa atau menormalisasikan seks di dalam hubungan berpacaran. Nah itu yang keliru anak-anak. Karena seksualitas adalah ciptaan Allah yang kudus, ingat kudus. Karena seringkali kita berpikir bahwa hal-hal rohani itu hanya soal berdoa dan membaca Alkitab saja. Nah itu tuh rohani. Tapi ada juga yang lainnya yang tidak harus rohani kok. Nah kita sering memetakan, mengkotak-kotakan yang rohani sama yang tidak harus rohani anak-anak. Jadi yang rohani itu ya kalau kita berdoa, baca Alkitab ya itu tuh rohani. Sedangkan seks itu kan bagian yang kotor atau itu kan urusan duniawi. Jadi nggak apa-apa. Kan tidak ada hubungan dengan masalah rohani saya. Nah kata siapa? Jadi boleh dong pacaran. Lalu seks itu kan tanda cinta. Hei, itu salah. Pacaran lalu kalian melakukan hubungan seksual itu namanya nafsu. Itu bukan cinta. Ya, kamu tidak mengasihi, kamu sudah menghancurkan dirimu dan orang lain. Ingat itu. Sehingga dalam Efesus 4 ayat 17 Paulus jelas memperingatkan kita untuk tidak hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, kenapa? Karena ternyata orang yang tidak mengenal Allah telah kehilangan standar kudus tersebut. Seperti yang Miss katakan tadi, yang menganggap hal rohani itu ketika saya datang ke gereja, ketika saya berdoa saja. Tapi kalau bagian di mana saya melakukan segala sesuatu yang kotor seperti seks, ya itu bukan sesuatu yang rohani. Karena seks itu kan duniawi ya, sesuatu yang kotor. Nah kita sering mengkotak-kotakan bagian ini. Padahal seks itu adalah pemberian Allah, anugerah yang Allah berikan kepada wanita, kepada pria di dalam satu ikatan pernikahan yang kudus. Ingat itu. Bukan di dalam pacaran. Kalau pacaran yang kudus, tidak ada seks. Ingat itu anak-anak ya. Kalau pacaran yang kudus, tidak ada kehidupan seksual. Tidak ada. Kehidupan seksual ketika pria dan wanita dipersatukan dalam ikatan pernikahan yang kudus. Nah disitulah anugerah Tuhan. Kita nikmati, yaitu seks. Itulah sehingga seks itu bukan hal yang kotor, bukan hal yang tabu, bukan hal yang menjijikkan, atau duniawi banget, tidak anak-anak. Seks bukan tabu, karena Allah yang menciptakan tubuh kita termasuk sistem reproduksi dan keinginan seksual juga. Semuanya itu Allah bilang kok, sungguh amat baik. Yang penting kita tahu.
kapan waktu yang diberikan untuk kita. Lalu konteksnya tepat. Anak-anak sama seperti api kan ya. Kalau di dalam kompor, dia itu berguna untuk memasak kan ya. Kalau di luar kompor, misalnya api itu di atas kasur, nah itu kan artinya dia menghanguskan rumah. Nah, seks itu dirancang Allah untuk dinikmati dalam ikatan kudus yang namanya pernikahan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu menjadi rusak. Nah, kenapa seks menjadi rusak? Bukan karena seks itu jahat sebenarnya. Tapi karena kita menjauhkannya dari maksud ilahinya. Jadi apa yang seharusnya Tuhan anugerahkan kepada kita, kita mempergunakannya kepada sesuatu yang menjijikan. Kepada sesuatu yang belum seharusnya, belum waktunya, tapi kita salah menggunakan itu. Nah, itulah dalam kehidupan kalian saat ini, menanjak remaja, pemuda, dewasa, anak-anak. Di dalam kalian berelasi nanti dengan orang yang kalian kasihi, tahu batasannya, tahu arahnya. Pacaran itu adalah suatu hal di mana pria dan wanita memberikan komitmen yang kokoh bahwa ini tuh hubungan untuk mau pergi ke jenjang pernikahan. Jadi tidak ada seks di dalam pacaran. Ya, jadi kalian harus mengerti. Pria dan wanitanya Allah mengerti bagian ini dalam hidup kalian. Jaga baik-baik kekudusan hidupmu di masa mudamu. Lalu kemudian ada kerusakan seksual. Ternyata kerusakan seksual ini adalah gejala, bukan akar ya. Mari kita perhatikan ayat 18 berkata, pengertian mereka gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Nah, Paulus jelas menjelaskan di sini bahwa perilaku yang menyimpang itu ternyata bermuara dari hati yang degil. Artinya apa? Hatinya keras seperti batu. Yang sulit mendengarkan apa kata firman Tuhan. Yang sulit untuk menerima teguran dan nasihat. Sulit menerima kritikan yang diberikan. Makanya dikatakan degil, begitu keras kepalanya, begitu keras hatinya. Ya, sehingga hati yang degil ini pikirannya juga jadi gelap. Hal-hal yang salah dia anggap benar. Yang tidak seharusnya dia lakukan, dia lakukan. Dan pada akhirnya dia menyesal. Karena setiap dosa yang kita lakukan pasti ada konsekuensi. Harus dipertanggungjawabkan anak-anak. Ya, anak-anak. Bukan sekedar nafsu ya, seks itu ya. Karena seringkali kecanduan pornografi juga atau perilaku seksual yang bebas di usia remaja hanyalah gejala. Tapi di balik semua itu ternyata ada luka di balik tindakan. Di baliknya mungkin ada rasa sepi yang mendalam, kurangnya kasih sayang dari orang tua, atau rasa rendah diri yang membuat seseorang itu mencari pengakuan lewat cara yang salah. Nah, hati-hati bagaimana kita meregulasi segala hal yang ada dalam hati kita kepada tindakan yang benar. Lalu belas kasihan, kita perlu melihat teman kita atau diri kita sendiri dengan mata belas kasihan yang jelas. Jangan hanya kita menghakimi tindakannya saja, tapi pahami ternyata ada jiwa yang sedang terluka dan dia sedang mencari pelarian. Nah, kita juga sesama orang percaya, sesama rekan sekerja, sesama teman sahabat, kita mengerti berbelas kasih kepada teman kita yang saat ini sedang kecanduan, misalnya pornografi, sehingga dia tidak dengan sebebasnya, dia menahan dirinya, sehingga tidak melakukan perilaku-perilaku yang bisa merugikan dirinya, masa depannya, orang yang dia rugikan juga, atau keluarganya. Jangan berhadapan dengan orang-orang yang sedang terluka, dan dia pelariannya di hal-hal yang tidak benar, lalu kita menghakimi dia. Ya kan? Kita asal menghakimi saja tanpa membantu dia atau mengingatkan dia tentang itu.
Kemudian ada intimidasi sejati, tidak dipuaskan oleh seks saja ternyata. Karena jelas ayat 19 berkata di sini bahwa perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala kenajisan. Nah, kata serakah di sini sangat menarik ya anak-anak ya. Karena orang yang serakah tidak pernah merasa cukup. Orang yang serakah itu tidak pernah merasa puas. Orang yang serakah itu selalu mau mencari segala kepuasan walaupun dunia tidak akan pernah memuaskan kita. Nah, itu orang yang serakah, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ada dalam dirinya. Nah, kenapa? Karena mereka ternyata mencoba untuk mengisi lubang di hati mereka yang berbentuk Tuhan dengan hal yang bukan Tuhan. Jadi mereka mengisi satu hal yang keliru, yang mereka tuhankan, tapi itu bukan dari Tuhan. Mereka buat berhala sendiri dalam diri mereka. Karena kedegilan hati mereka, keserakaan mereka, tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah merasa puas dengan anugerah yang Tuhan berikan. Dengan kasih karunia yang Tuhan berikan. Tidak pernah merasa cukup dan puas dengan hal itu. Anak-anak, kalau kita memiliki kasih, seksualitas tanpa Tuhan hanya memberikan kesenangan sesaat. Tidak ada kepuasan yang dunia bisa berikan kepada kita. Tapi apa? Setelahnya meninggalkan kekosongan yang lebih besar. Kita mencari kepuasan. Tidak datang kepuasan, tapi jadinya apa? Adanya kekosongan yang lebih besar daripada sebelumnya. Kita itu dikenal dan dikasihi. Kerinduan terdalam kita sebenarnya bukan kepuasan fisik anak-anak, tapi kerinduan untuk dikenal sepenuhnya dan tetap dikasihi. Tapi kita sering salah mengartikan arti kasih itu. Kita sering salah menerima arti kasih sayang itu anak-anak. Dunia menawarkan penerimaan yang bersyarat. Kalian tahu. Tapi hanya Tuhan yang tahu titik tergelapmu dan tetap mengasihi kamu kan tanpa syarat. Bahkan Tuhan selalu memanggil kamu, anakku datanglah kepadaku. Ya kan? Nah, bagaimana kita menuju pemulihan? Dari pertobatan menuju pembaharuan. Anak-anak, Paulus tidak berhenti pada diagnosa yang suram. Di ayat-ayat selanjutnya, di ayat 23-24, Paulus memberikan solusi. Solusinya apa? Kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakanlah manusia baru. Karena ini mengenai manusia baru. Nah, solusinya ada apa? Solusinya hanya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mengakui terlukanya kita, mengakui keterbatasannya kita sebagai manusia biasa, mengakui ketidakmampuannya kita, mengakui kejatuhannya kita, mengakui diri kita yang lemah ini, anak-anak. Supaya kita diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Dan kita kembali kepada Tuhan yang menerima kita di dalam keberdosaan kita. Yang mengasihi kita di dalam jatuh bangun kita tiap hari. Nah, bagaimana cara kita keluar dari jeratan kerusakan seksual itu? Nah, mengaku di hadapan Tuhan, jujur, Tuhan, saya jatuh, saya ingin kembali, saya ingin bertobat, saya ingin hidup sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak, dosa seksual ini cenderung membuat hati kita tumpul, ya. Tapi pengakuan adalah cara untuk kita mengaktifkan kembali kedekatan hati kita dengan Tuhan. Kalau kamu tidak pernah merasa apa yang kamu lakukan salah, kamu akan merasa semua hal yang salah itu benar. Hatimu tumpul karena kamu tidak mau terbuka, tidak mau mengaku, dan terlalu keras hati untuk mengakui
keterbatasan dan kelemahan kamu, kelumpuhan kamu di hadapan Tuhan. Bukan sekedar disiplin, jangan hanya mengandalkan kekuatan tekad saja. Ya, saya janji gak akan lihat lagi. Saya janji tidak akan melakukan lagi. Tapi anak-anak, kita itu butuh transformasi hati oleh Kristus Yesus. Kita butuh hati kita ditransformasi. Tidak hanya kita menerima informasi solusinya apa, tapi kita tidak mau ditransformasi. Tidak hanya pikiran kamu yang tahu solusi, tapi kamu juga mau hati kamu ditransformasi. Dan itu hanya ada dalam Kristus. Sehingga isi pikiranmu dengan kebenaran firman Tuhan. Mintalah Roh Kudus membantumu dalam melihat tubuhmu adalah bait Allah yang begitu berharga dan begitu sangat dikasihi. Anak-anak yang mesti kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kamu merasa saat ini sudah terjatuh atau kamu merasa saat ini kamu sedang berjuang mati-matian, karena topik kita sepanjang tahun ini pornografi lah, kecanduan lah gitu kan ya. Mungkin itu menggelisahkan hati kamu, buat kamu juga tersinggung mungkin. Anak-anak, mari melembutkan hati kita saat ini. Nah, mari mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan saya lemah. Tuhan saya terbatas. Tuhan saya tidak mampu sendiri. Tuhan saya terluka. Berserah sama Tuhan. Menjerit sama Tuhan. Tuhan saya mau diubahkan. Pikiran saya, hati saya, tindakan saya Tuhan. Anak-anak, ketahuilah bahwa Tuhan tidak sedang berdiri dengan tongkat untuk memukul kamu. Tidak. Tuhan tidak sedang berdiri dengan tongkat untuk menghakimi kamu. Tidak. Ketika kamu mengakui di hadapan Tuhan, ketika kamu berserah, kamu berjerit, kamu bilang kamu kesulitan, kamu dalam masalah, kamu terluka, kamu sendirian, kamu tidak tahu jalan keluar. Tuhan tidak datang untuk memukul kamu dan menghakimi kamu, tidak. Nah, saat ini Ia sedang melihat kerinduanmu akan kasih sayang yang belum terpenuhi di dalam diri kamu. Dan Dia sedang mengundang, ayo anakku pulang. Ayo anakku kembali. Kamu sudah terlalu dalam nih. Kamu jatuh nih, ayo kembali. Dia menunggu kita untuk mengakui kelemahan kita. Dia menunggu kita untuk mengakui keputusasaan kita. Dia menunggu kita untuk mau membalut setiap luka kita. Mau enggak kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan minta Roh Kudus untuk mentransformasi hati kita. Anak-anak, pemulihan itu pasti terjadi jika kita mau mengakui di hadapan Tuhan. Mau berserah di dalam Tuhan. Pemulihan itu pasti terjadi. Oleh karena itu anak-anak yang Mesifa kasihi, mari kita mulai dengan berani berkata jujur kepada Tuhan. Cari guru yang kamu percaya, keluarga, orang tua, kakak di gereja mungkin. Cari orang yang bisa kamu percaya untuk mau membantu kamu berjalan bersama menuju kesembuhan kamu. Karena kita tidak bisa sendiri. Tuhan memulihkan kita lewat firman-Nya dan lewat orang-orang di sekitar kita yang mau membantu kita. Dan butuh keterbukaan dari kita untuk mau keluar dari hal-hal yang kotor yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, anak-anak. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini membukakan hati kita, membukakan pikiran kita, memberikan kita kerendahan hati untuk mau ditegur dengan firman Tuhan, untuk mau diubah hati kita. Mari kita berdoa.
Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan terus meneguhkan kami, mengokohkan iman kami. Biarlah hati kami ditransformasi oleh-Mu. Pikiran kami diubahkan, tindakan kami terlihat menjadi berkat buat sesama. Tuhan, kasihanilah anak-anak ini. Tuhan, kasihanilah kami. Roh Kudus terus membimbing, mengarahkan kami semua agar terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera terus menjadi bagian di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah Engkau. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.